Mas Agus, itu soal apa? Bener ah? Mas, Mas udah mundur ya? Udah kan? Mas, udah. Tanya. Kalau mas. Tim Jatanras di Treskrimum Polda Jatim berhasil mengungkap kasus pembunuhan tragis seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM Faradila Amalia Najwa 21 tahun di Pasuruan. Pelaku utama ternyata adalah seorang oknum anggota kepolisian Bribka Agus yang merupakan anggota unit Intelkam Polsek Krucil Polres Probolinggo. Tersangka Bribka Agus yang juga diketahui merupakan kakak ipar dari korban. Untuk mengetahui informasi lebih jelasnya mengenai kasus ini, saat ini kami telah terhubung sama reporter kami dari Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Selamat siang rekan Luhur. Oke, siang Alinda. Rekan, bagaimana update dari kasus ini? Apakah pelaku telah ditangkap oleh pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Oke, baik Alinda. Jadi pada Senin sore kemarin, 2 orang pelaku utama dari kasus pembunuhan terhadap mahasiswi UMM berinisial FAN ini ditunjukkan ke hadapan publik ya di Mapolda Jawa Timur kemarin. Kedua pelaku yang sebenarnya sudah dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur akhirnya digelandang, dikeluarkan kembali untuk dibawa ke ruang penyidikan tim Jatanras di Treskrimum Polda Jawa Timur untuk menjalani serangkaian pemeriksaan tambahan. Jadi kemarin memang akhirnya kami berhasil mendapati ini dokumentasi sosok dari Bribka Agus dan juga Suyitno, temannya yang juga berkomplot menjalankan aksi pembunuhan ini. Saat itu memang digelandang dari ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti yang ada di area sisi dalam Mapolda Jawa Timur, dibawa ke gedung di Treskrimum Polda Jawa Timur. Di saat itu memang terpantau kedua pelaku ini tampak mengenakan pakaian tahanan dan kedua pergelantangannya juga diborgol. Dan ternyata memang agenda pada Senin sore hari itu hingga malam hari menurut Kasubdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jawa Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Arparidi Jumur, keduanya masih harus menjalani serangkaian pemeriksaan tambahan karena tidak didapati adanya ketidakpersesuaian keterangan dari keduanya terkait kronologi kejadian pembunuhan tersebut. Artinya memang pihak kepolisian ingin berusaha memastikan keterangan keduanya benar-benar valid dan cocok dan benar-benar dipastikan mana pihak yang berusaha untuk melakukan penambahan, pengurangan atau rekayasa kesaksian. Dan pihak kepolisian dalam hal ini adalah tim Jatanras Polda Jawa Timur juga hari ini, di hari Selasa ini, sejak sejak pagi hari tadi hingga yang masih berlangsung sampai saat ini sedang melakukan pengecekan di lokasi kejadian yang ada di Kabupaten Probolinggo. Jadi informasi kami pun memang pihak penyidik melakukan semacam ini ya, penggalian olah TKP tambahan yang nanti akan bahan dari olah TKP tambahan ini akan dilakukan tahapan rekonstruksi yang dijadwalkan berdasarkan informasi yang menghimpun dijadwalkan pada pekan depan. Dan memang saat ini pihak penyidik disebar beberapa orang personil ke beberapa lokasi yang ditengarai menjadi lokasi di mana korban disekap, kemudian korban dihabisi, kemudian korban dibuang hingga akhirnya jenazah korban ditemukan oleh warga dan akhirnya terungkaplah insiden atau skandal pembunuhan ini yang ternyata memang dilakukan oleh pelaku utama yang merupakan anggota kepolisian yang berstatus yang ternyata adalah kakak iparnya, yakni Bribka Agus, dan dilakukan bersama seorang teman dari Bribka Agus, yakni Suyitno, yang merupakan teman semasa kecil, yang memang Suyitno ini memiliki hubungan yang cukup erat dengan keluarga besar dari Bribka Agus yang memang pernah diajak bekerja dan lain sebagainya. Dan memang serangkaian penyidikan secara berkelanjutan untuk mengembangkan kasus ini masih terus dilakukan. Terbaru memang pihak penyidik kemarin sudah mulai menemukan beberapa rekaman di CCTV
Dan penggalian CCTV baru itu memang berlangsung sampai saat ini ya. Jadi pihak penyidik memang berusaha untuk mengambil beberapa barang bukti seperti sarana untuk menghabisi korban yang memang dimungkinkan masih terdapat di tempat kejadian perkara yang entah itu memang disembunyikan oleh pelaku atau memang tergeletak begitu saja dan luput dari olah TKP awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan jelas pihak polisi hingga saat ini masih terus melakukan olah TKP tambahan atau penggalian informasi tambahan di tempat kejadian perkara untuk menghimpun barang bukti lainnya, kemudian termasuk juga rekaman CCTV yang benar-benar menjelaskan bagaimana kronologi awal hingga akhir dari kasus ini. Semacam itu, Alinda. Baik rekan Luhur, lantas dalam penyelidikan pihak kepolisian, adakah pihak kepolisian ini menemukan indikasi pelaku ini merencanakan pembunuhan ini terhadap korban atau terjadi spontanitas? Dan apa motif yang mendasari pelaku ini melakukan pembunuhan terhadap adik iparnya? Oke, berdasarkan informasi kami pun sesuai dengan keterangan dari Juru Komisar Besar Polisi Arbari di Jember, diduga kuat memang untuk dugaan motifnya adalah karena si pihak bersangkutan, yakni dalam hal ini adalah pelaku utama Bribka Agus, ingin menguasai barang-barang atau harta benda dari korban. Karena memang diketahui memang korban ini perlu diketahui memang adalah anak bungsu ya dari 3 bersaudara. Sedangkan untuk Bribka Agus ini menikahi kakak kedua dari korban. Sedangkan untuk kakak pertama dari korban adalah laki-laki. Dan memang diketahui hubungan Bribka Agus dengan para anggota keluarganya ini tidak bisa dikatakan harmonis. Dan diketahui juga sempat ini ya semacam bersih tegang memang cara berkomunikasi dan lain sebagainya, dan diduga kuat memang si Bribka Agus ini ingin ini ya semacam ada rasa dendam karena memang untuk pengelolaan, dan ini berdasarkan informasi kami pun memang untuk keuangan keluarga besar yang ada di keluarga dari korban ini, keluarga besar dari korban ini memang semula dikelola oleh istri dari Bribka Agus itu sendiri yang berinisial H. Dan karena usia pernikahan mereka ini sekitar ini ya sudah berlangsung selama 4 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak. Dan ternyata seiring berlalu, ternyata ketika uang dikelola oleh istri dari Bribka Agus ini, pihak Bribka Agus diduga kuat memang ikut cawe-cawe atau ikut berusaha untuk menguasai harta benda atau uang keluarga besar, sehingga beberapa informasi menyebutkan memang Bribka Agus ini banyak membeli benda-benda, entah itu ini ya aset kendaraan ataupun aset benda tak bergerak seperti rumah yang dibeli menggunakan uang keluarga besar dari korban, dari istrinya itu sendiri, yang memang diduga kuat tidak ada persetujuan dari keluarga besar. Kemudian ketika bermuncullah masalah ketika atas penggunaan uang tersebut, sehingga pihak keluarga besar, kedua orang tua dari korban ini mengalihkan kewenangan tugas untuk mengelola dan menyimpan uang keluarga besar itu kepada adik dari istri Bribka Agus ya, yakni korban itu sendiri, yang akhirnya membuat Bribka Agus berusaha untuk bersiasat untuk menghabisi nyawa korban, karena memang karena kewenangan keuangan sudah beralih pada korban, sehingga Bribka Agus diduga kuat tidak bisa kembali menjalankan cara-cara nakalnya untuk menyalahgunakan uang dari keluarga besar pihak istrinya itu. Dan diduga kuat memang ini ya, pihak Bribka Agus berusaha untuk merekayasa kematian dari korban dengan merekonstruksikan seakan-akan korban ini meninggal dunia akibat insiden kecelakaan yang dilakukan oleh pengendara tak bertanggung jawab dalam konteks tabrak lari. Namun berdasarkan hasil olah TKP ternyata memang siasat tersebut berhasil dibongkar oleh pihak kepolisian, sehingga akhirnya Bribka Agus dan juga temannya itu berhasil ditangkap. Karena memang mengapa Bribka Agus berusaha kuat untuk masih terus berusaha menguasai keuangan dari keluarga pihak mertuanya itu, karena memang diduga keluarga Bribka Agus ini terdesak adanya hutang piutang untuk urusan pribadinya. Dan untuk ini ya,
untuk pengembangan lebih lanjut nanti akan dilakukan serangkaian tahapan penyidikan lanjutan, dan informasi kami pun memang akan dilakukan upaya rekonstruksi peristiwa dari kasus ini yang dijadwalkan akan berlangsung pada pekan depan. Mengenai dugaan ini ya, konstruksi hukum, apakah memang ini murni insiden yang sifatnya insidental, pihak Bribka Agus berusaha untuk membunuh secara spontanitas atau memang sudah direncanakan. Berdasarkan informasi yang kami himpun, diduga kuat Bribka Agus sudah merencanakan aksi penghilangan nyawa dari korban ini sudah terhitung 1 bulan sebelum hari kejadian. Dan secara teknis untuk persiapan barang bukti untuk melakukan penyekapan dan merekayasa kematian seperti memberikan helm ya, jadi helm yang masih menempel di kepala korban saat korban pertama kali ditemukan itu memang cukup mencurigakan, karena itu helm yang baru, bukan helm yang biasa dipakai korban sehari-hari yang ada di dalam kos, karena memang kendaraan pribadi dari korban dan helm tentunya ya, motor dan helmnya itu masih ada di kos, dan memang konteks dari korban keluar dari kos itu tidak mengendarai motor pribadi. Dan untuk eksekusi dari yang persiapan eksekusi yang dilakukan oleh pihak Bribka Agus ini sudah dirancang 2 hari sebelumnya. Dan diduga kuat memang konstruksi hukum yang dikenakan oleh pihak penyidik kepada Bribka Agus dan Suyitno ini adalah pembunuhan. Tapi kemarin kami sempat mendalami konstruksi pembunuhannya ini, apakah memang pembunuhan berencana, memang belum diupdate ya perkembangan mengenai konstruksi hukum terhadap kasus ini. Namun kemarin dasar informasi yang kami himpun, pihak keluarga besar yang diwakili oleh paman dari korban bersama didampingi oleh tim kuasa hukum, yang ternyata pihak keluarga besar menunjuk LBH dari LSM Lira Jawa Timur mendatangi Mapolda Jawa Timur ya di hari Senin kemarin, Senin siang, yang tujuannya mereka adalah ingin bertemu pihak penyidik untuk menyampaikan berbagai macam aspirasi, termasuk juga bukti-bukti tambahan, yang tujuannya adalah pihak keluarga besar menghendaki para tersangka dalam kasus ini bisa dikenakan hukuman pidana paling maksimal, yakni pembunuhan berencana 340 KUHP, yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Dan memang beberapa konstruksi hukum juga sempat ditambahkan oleh, kemarin kami juga sudah mewawancarai ketua atau gubernur Lira Jawa Timur yang nama Samsudin, dan juga direktur LBH Lira Jawa Timur Alexander Kurniadi, yang menyatakan memang ada beberapa upaya pihak keluarga untuk menyampaikan aspirasi pada penyidik untuk menambahkan konstruksi pasal lainnya, yakni adanya dugaan ruda paksa terhadap korban, yang itu nantinya bisa ditambahkan secara berlapis kepada para pelaku yang terlibat kasus ini, karena memang pihak tim kuasa hukum dari pihak korban menemukan adanya indikasi memang bukan hanya semata-mata ini adalah kasus pembunuhan berencana, tapi memang ada upaya-upaya lain yang merusak harkat dan martabat dari korban sebelum korban akhirnya dilakukan tindak pidana penghilangan nyawa, sehingga korban akhirnya meninggal dunia dan jenazahnya diperlakukan secara tak layak, dibuang di kawasan Pasuruan atau di dalam sungai. Demikian Alinda reportase yang kami bisa sampaikan. Kita konfrontir lagi ya, karena ada beberapa keterangan dari kedua tersangka yang berbeda. Jadi harus kita cek lagi, dan besok rencana kita lakukan prarekonstruksi. Kita cek ke lokasi terkait eksekusinya dan cara mereka melakukan, dan ide siapa yang membuang rencana membuang ke sungai tersebut. Ya nanti perkembangan saya sampaikan. Motifnya apa? Motif kira-kira? Ya masih kita dalami, karena masih ada perbedaan itu kan, terkait motif masih kita dalami. Kita cross check, karena kita juga kemarin melakukan pemeriksaan di kosan teman-temannya, kuliahnya juga kita periksa, di proses itu kita
supaya nyambung gitu semua. Itu korban meninggal Secara kenapa? hubungan itu apa dan? Sakit hati atau punya hutang banyak pelaku ini? Keterangan ya sementara ya bilang sakit hati, ada juga terkait Harta. ingin memiliki barang gitu. Makanya kita ini masih kita dalam supaya pas gitu motifnya itu apa. Sakit hatinya ke keluarga atau ke korban? Keluarga Kita masih kita dalami. dan korban meninggal itu dicek Besok kita rekonstruksi, baru nanti saya mungkin Pak Kabid Humas nantinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.